وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواننا وجميع أصحابنا وأصحابنا وجميع مشايخنا ومشايخنا وجميع من له حق علينا وتوفيق المسلمين والمسلمات المؤمنين رضا الله تعالى ونشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا وكاننا وحاجاتكم من حوائجكم والآخرة والفاتحة لمقبول لكم المسؤول شعر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط يا المساني فهزار اليمن والراد واستضيء بجمالي فطفي حزنك فراد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Hindi keahlian dari pero nasi baru gapit. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya ada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu ar-rabi'ata asyrata an Abdillah al-Antaqi rahimahullahu qala khamsuhunna min dawa'il qalbi inda qaswatihi wa hadihil khamsatu ma'khudatun min kalami sayyidil jalil Ibrahim al-Khawas kama dzakarahu an-Nawawi fi tibyani wa zada ba'dhum ala hadhil khamsa asya'a katsiratan lakin ba'daha yadkhulu fiha al-awwal majalisatus shalihin ay ahlul khair ay huduru majalisil wa'di wa akhbarus shalihin wa yadkhulu fi dhalika as-samt wal 'uzlah anil qaidina fil batil wa qira'atul qur'ani bitadabburi fil madah wa ikhla'ul batin bid'atul qalil minal halali fa inna aklal halali ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba fatanjaliya maratul basirati minas sada al-mawarith lil qaswah wa bil hadithil marfu' thalathu khisalin turithul qaswata fil qalbi hubbut ta'ami wa hubbun nawmi wa hubbur raha wa qiyamul layl ay salatun nafilah badal istiqadi minan nawm wa tadarru' inda sabah inda qurbahi ay tadarru' al-baki fi awakhiril layl li'annahu waqtu tajalliyat wa nuzul rahmat wa zada ba'duhum kathratul istighfar wa dzikrul maut wa ziyaratul qubur wa
mu'tabiran bijal majali bihali sakaniha wa musyahadati musyahadah man fin nazar. Maqalah yang ke-14 dari Abdullah Al-Antaqi rahimahullahu qala, ada 5 penawar hati atau obat hati, seperti nyanyiannya siapa itu, Opik Ati ya. Jadi yang menjadi penawar hati atau obat hati supaya hati itu tidak keras, supaya hati mudah menerima nasihat, supaya hati lunak dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan ayat-ayat Allah, maka hati itu perlu kita pelihara dan perlu kita obati supaya terhindar dari penyakit hati. Yang pertama ialah bagaimana kita mengobati hati ini dengan bergaul orang-orang soleh, majalisatus sholihin. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh, ahlul khair, yaitu dengan menghadiri majelis ta'lim seperti ini, bergabung dengan orang-orang soleh di situ, mendengarkan nasihatnya, kemudian kita uzlah anil khadiin, dan kita dengan mendengar nasihatnya kita hijrah dari hal-hal yang kurang baik menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan bergaul dengan orang solihin kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan nasihat, sehingga kita hijrah dari bawah ke atas. Artinya kita mencoba untuk menaikkan level kita dalam kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Jadi membaca Al-Quran sambil memahami. Jadi membaca Al-Quran, menikmati bacaan Quran, kemudian kita memahami sedikit demi sedikit, dan kita jadikan dalam kehidupan kita ajaran pengetahuan dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita coba untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Coba. Setelah kita mencoba dan kita membiasakan, al-khairu 'adah, karena kebaikan itu perlu dibiasakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka perlu dibiasakan. Kebiasaan yang baik akan membuat orang lebih baik. Al-khairu 'adah. Kemudian yang ketiga ialah ikhla'ul batin. Ikhla'ul batin ini artinya mengurangi makan, yaitu dengan mengurangi atau sedikit makan. Karena orang yang sering kenyang, kita sering mendengar, pernah kita mendengar di bab sebelumnya, orang yang banyak makan akan menjadi daging. Kalau sudah menjadi daging akan menjadi nafsu. Kalau sudah menjadi nafsu akan berbuat dosa. Kalau sudah menjadi nafsu, kita akan hati kita menjadi keras dan tidak mudah menerima nasihat, karena gara-gara kita sering kenyang. Dan juga orang yang sering kenyang di sini sulit biasanya untuk bangun malam. Kenapa? Karena kekenyangan. Ya, kenyangan, sehingga perut itu kalau sudah istirahat biasanya tidak menggiling gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi kemudian kita tidur, biasanya makanan itu masih ada, tidak langsung digiling. Jadi perlu kita mengurangi makan kita. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu khisalin
Jadi di sini ada 3 perkara turitul qaswa fil qalbi, yaitu bisa membuat orang keras hatinya. Yang pertama hubut ta'am, itu suka makan. Ya, tapi kalau kita dihidangi gak apa-apa ini dimakan. Maksudnya suka makan itu tanpa istirahat agail gitu kan, agiling gitu. Ya bentah giling. Jadi ibaratnya hubut ta'am. Yang kedua hubun naum. Nah, sahabatnya ini tadi. Jadi suka tidur. Ya, suka tidur. Entah pagi, entah siang, sore, entah malam. Wah, ini sudah. Jadi bisa membuat hati keras. Kemudian hubur rohah. Hubur rohah ini bisa juga diartikan orang yang senang dengan santai. Rohah itu istirahat. Ya, dan gendeng gitu. Ya, santai. Jadi tidak ada semacam ingin dalam 1 detik itu berzikir. Ada nyari angin mulu. Ingin santai orangnya. Jadi 3 perkara ini yang bisa membuat seseorang keras hatinya. Jadi hubut ta'am masuk ke suka kenyang, sering kenyang. Kemudian yang keempat wa qiyamul lail, yaitu kita bangun malam. Kemudian kita melaksanakan sholatul lail, sholat malam, tahajud, hajat, mungkin sholat sunnah lainnya, kita sholat tasbih, kita sholat witir, dan lain sebagainya. Boleh berjamaah, boleh sendirian, menurut kita, keadaan kita di rumah. Kemudian yang kelima ialah wa tadurru 'inda sabah. Tadurru 'inda sabah. Apa ini artinya? Merendahkan diri, yaitu tawadu. Artinya tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dia merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain, memandang dirinya lebih rendah daripada orang lain. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan tadurru al-baqi fi awakhiril lail lianna waktu tajalliyat wa nuzul rahmat. Jadi di akhir malam itu adalah waktu-waktu yang mustajabah dan turunnya rahmat. Wa zada ba'duhum, ada juga yang menambahkan perbanyaklah istighfar, wa dzikrul maut, yaitu mengingat mati, wa ziyaratul kubur, yaitu ziarah kepada makbarah, kuburan, ya, mu'tabiran bihali sakaniha wa musyahadatan minan nas. Jadi kita pada malam hari perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat mati, dan juga kita mempraktikkan apa yang ada yang telah kita baca pada malam Jumat, yaitu sholawat. Kalau kita mengingat Said Hamid, yaitu seorang gubernur di Mesir. Beliau itu setiap malam membaca 1000 sholawat setiap malam. Itu. Jadi perlu kita meniru orang-orang soleh, orang-orang yang alim, supaya kita bisa mendapatkan rahmat, supaya kita diampuni dosa kita dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 perkara yang sudah kami kirim di HP, ya, bisa dibuka berbentuk Microsoft Word, itu sudah langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit apa yang barusan kita dengarkan itu adalah
bagi orang-orang yang menginginkan kebersihan hati. Orang yang menginginkan hatinya bersih, maka 5 perkara ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang menginginkan hatinya bersih, itu berarti kehidupannya ingin selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menginginkan supaya perjalanannya dalam menghidupkan kehidupan ini selalu dalam selalu bersinar gitu, tanpa campuran maksiat, meskipun itu ada sedikit dan kita wajib untuk menghindarinya, karena manusia itu bukan maksum kecuali para nabi dan rasul. Kalau orang sudah berusaha untuk mengobati hatinya, berarti dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya berarti dia berada dalam jalan sufi, kesufian. Orang yang berjalan dalam kesufian artinya dia selalu menginginkan hatinya bersih. Bagaimana caranya hatinya bersih? Yaitu disebutkan tadi bahwa dengan berlapar-lapar, melatih diri untuk lapar. Lapar itu bukan hanya puasa saja, karena kadang orang umum meskipun dia itu rajin puasa, tapi kenyataannya dia merubah waktu makannya. Ketika waktu makannya kalau tak puasa pagi dan sore atau malam, karena puasa dirubah waktu makannya waktu sahur dan waktu setelah maghrib. Itu kebiasaannya orang umum. Tapi orang sufi, kalau mereka itu meskipun mereka tidak puasa, tapi mereka menyedikitkan makan. Karena orang yang menyedikitkan makan itu bisa menerangkan mata hati. Kalau bahasa kerennya mata batin. Jadi indra atau panca indra yang keenam itu bisa terang, bisa terang benderang dengan cara berusaha untuk melaparkan perut ini. Karena terangnya hati itu tidak mungkin didapat kecuali dengan merasakan lapar. Para aulia, para solihin, mereka itu tidak langsung bisa menahan lapar kecuali berlatih. Berlatih biasanya 1 piring dikurangi 1 sendok. Setelah itu besoknya atau 2 hari dikurangi 2 sendok. Kemudian dikurangi 1 sendok lagi, dikurangi terus sampai sedikit makannya. Kenapa? Karena di dalam lapar itu mereka mengganti makanan dohir diganti dengan makanan batin. Orang yang mengganti makanan dohir dengan makanan batin, artinya rohaninya selalu diberi makanan, maka pancaran hatinya, batinnya itu semakin cemerlang. Apalagi bukan hanya dengan mengurangi lapar, dia itu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk makanan yang dimakan itu barang yang halal. Kalau barang yang halal semakin cemerlang hatinya itu. Bukan hanya itu saja, kemudian dia isi dengan dikiran-dikiran, wirid-wirid, baik itu baca Quran atau sholawat atau hizib, itu bisa semakin mencemerlangkan hatinya seseorang. Artinya dalam kehidupan sehari-hari orang itu kalau sudah terbiasa seperti itu, lapar, kemudian diisi dengan ibadah,
maka otomatis kemudian makanannya itu dijaga dari perkara yang syubhat dan barang yang haram, maka hatinya itu semakin cemerlang. Kemudian kalau sudah cemerlang hatinya itu fa innahu yanduru binurillah. Kalau orang hatinya sudah cemerlang, maka tidak ada batas atau tidak ada penghalang antara orang itu dengan orang lain. Yang dia lihat adalah rohaninya orang lain itu, batinnya. Bukan kita mencari karomah, tidak. Karena Allah sudah mengangkat, menghilangkan hijab antara dirinya dengan orang lain. Itu tidak cukup atau membutuhkan bertahun-tahun seperti itu. Karena Allah masih menguji orang yang menginginkan kecemerlangan hati, kejernihan hati. Allah masih menguji orang itu. Kalau dia sudah bisa istiqomah dengan keadaan seperti itu, maka Allah akan memberi dia karomah. Faman ibtaghal karamah fa'alaihi bil istiqomah. Teguna Habib Hussein, barang siapa yang menginginkan karamah maka wajib istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Seperti pembicaraan dalam bab ini, yaitu lapar, berusaha lapar, kemudian diisi dengan waktunya dengan wiridan, Quran, sholawat dan lainnya, kemudian berusaha dengan 5 perkara ini kita praktekkan dalam setiap hari. Insya Allah kita tanpa kita minta Allah akan memberi. Tanpa kita minta Allah akan memberi. Karena apa? Dari jerih payah kita sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, firman-Nya Allah dan Al-Quran, maka Allah akan memberi jalan kepada orang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang itu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak cukup, seperti saya katakan tadi, tidak perlu membutuhkan waktu, karena Allah masih menguji kita. Ujiannya bagaimana? Biasanya Allah menguji kita itu dari kesenangan kita. Kita butuh uang, datang ke saya. Itu yang menjadi ujian kita. Kita senang perempuan, datang perempuan. Diuji dengan perempuan. Ujian itu macam-macam, ya, tergantung kesenangan kita. Kalau kita sudah bisa menahan hawa nafsu dan itu sudah terbukti, Allah Maha mengetahui hati kita, keadaan kita, Allah akan memberi karomahnya. Dan para solihin, para aulia itu mereka tidak langsung mendapat seperti itu, kecuali mereka bersungguh-sungguh di dalam mujahadahnya. Diceritakan Sayyidah Fatimah pada satu saat buat roti sendiri, roti gandum. Setelah buat roti mau dimakan oleh Siti Fatimah, ingat kepada ayahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang, maka diberikan kepada Rasulullah. Apa ini Fatimah? Ini adalah roti ya Rasul. Oh, ini adalah makanan yang aku makan sejak 3 hari ini. Jadi Rasulullah tidak makan sampai 3 hari. Itu memang keinginannya Rasulullah, bukan Rasulullah tidak ada makanan. Memang keinginannya Rasulullah ingin apa? Ingin menikmati dalam keadaan lapar, beribadah dengan rasa lapar. Saya sudah 3 hari tidak makan, roti ini yang pertama kali yang aku makan. Itu Rasulullah. Sehingga dari hadis seperti itu banyak dibuat contoh oleh para aulia sholihin, sehingga orang itu tidak akan bisa, tidak akan mampu menuju kepada Allah dalam keadaan perut kenyang. Tidak bisa. Mau degeran tabung kenyang, ketondong kade. Mau baca Quran tabung kenyang, meskipun ngambil kopi termos malah tabung kenyang, ketondong kade. Jadi kalau orang itu ingin mujahadah, salah satu syaratnya yaitu harus lapar.
Itu yang bisa saya tambahkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Allah alam.